Selamat datang di dalam keutamaan. Dalam keutamaan adalah tempat untuk menyemai dan menebarkan nilai kebaikan. Yuk kita masuk. Tempat ini kita bisa belajar bagaimana potkan atau menabulampotkan kurma. Kemudian bisa belajar juga bagaimana membuat rumah yang cozy dari bahan-bahan kayu limbah. Inilah jadinya. Di bawah sana juga kita bisa belajar tentang bagaimana mengelola sungai dengan baik agar lestari, baik sungainya maupun biotanya. Juga kita bisa belajar tentang yang saat ini kita akan belajar tentang drainasi ramah lingkungan. Nah, drainasi ramah lingkungan ini melayani halaman rumah ini dan kebunnya akan disalurkan ke saluran ini. Ini adalah saluran sebenarnya yang kita tutup dengan kerikil-kerikil atau batu-batu, dan ini di bawahnya adalah saluran ramah lingkungan, sehingga air hujan yang jatuh di sini akan masuk ke saluran ini dan akan meresap ke dalam tanah, dan sisanya akan masuk ke sumur resapan di ujung sana, sehingga tidak ada hujan yang sia-sia di sini. Semua dimanfaatkan baik untuk air minum maupun untuk dimasukkan ke dalam tanah. Oh ya, kita juga bisa belajar di rumah ini bagaimana memanen hujan dan menjadikannya air minum yang sehat dengan pH yang tinggi atau air alkali. Mungkin lain kali akan kita share, dan saat ini kita share dulu bagaimana drainasi ramah lingkungannya ya. Hujan adalah berkah langit, untuk itu jangan disia-siakan. Hujan yang jatuh di halaman depan rumah ini, dia akan masuk ke kolam ikan. Kolam ikan ini isinya koi dan arwana. Overflow-nya dia masuk ke sumur resapan. Kolam ini untuk maintenance dia diputar melalui pompa yang masuk ke terjun-terjunan alam ini, terjun-terjunan yang dibuat secara alami di tamannya. Kemudian hujan yang jatuh di halaman rumah dan di kebunnya cukup hijau di sini, di sana langsung meresap ke dalam rumputnya. Jika dia ditampung ke drainasi ramah lingkungan, yaitu yang ditutup dengan kerikil-kerikil dan batu-batu ini adalah drainasi ramah lingkungan yang menyerapkan air ke dalam tanah, dan sisanya dia juga mengalir ke sumur resapan. Kemudian hujan yang jatuh di kebun di belakang, kita jalan ke kebun ke belakangnya. Hujan yang jatuh di kebun ini juga diresapkan melalui pohon-pohon kurma di sana. Kemudian yang di atap ini ditampung, dipanen hujannya untuk air minum. Di air minum kita memakai tangki 1000 kali 2, itu 2000 liter yang cukup sampai nanti kemaraunya habis pun kita masih punya air minum yang bagus. Overflow-nya atau hujannya dia mengalir ke pipa ini, kemudian juga masuk ke rumput-rumput ini dan masuk ke sumur resapan juga. Air hujan yang jatuh di halaman rumah ini, di kebun ini juga secara gravitasi akan mengalir ke arah saluran yang ada di sekelilingnya ini, karena diatur dengan kemiringan tertentu menuju ke saluran ini. Ini adalah saluran, tapi kita tutup dengan batu-batu kecil. Ini tujuannya adalah agar menjadi elemen taman yang cantik. Dan ini mengelilingi halaman ini ya. Ini terus ini ada batu-batu kecil, tapi sebenarnya di bawahnya ini adalah saluran yang dindingnya beton tapi di bawahnya tanah biasa, sehingga hujan yang masuk ke saluran ini, ke keliling ini akan meresap ke dalam tanah. Nah, ini sekeliling ini kalau kita buka di sini, tadi sudah saya buka, ini sebenarnya ada itu ram baja ya, ram baja dengan diameter 8 mili. Itu di bawah sana ada salurannya, kita lihat. Dan ini kita tutup dengan batu-batu agar menjadi elemen taman yang bagus.
dan sisa atau kelebihan air yang tidak bisa teresap dalam tanah di situ akan mengalir ke bawah sini ini terus, dan di sini ada sumur resapan. Ini filter kolam ya, sumur resapan ada di sini. Ini ada pipa ke situ dan masuk ke sumur resapan di bawah ini.